Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bagaimana teman-teman bersama Kang Asik? Biasalah, apapun dan bagaimanapun ya sudahlah, kita asikin saja. Dan bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan tentunya sehat dan berlimpah rezeki yang halal dan banyak, amin ya robbal alamin. Dan hari ini Kang Asik akan menyampaikan tentang pengalaman dengan bercerita bagaimana itu untuk menguasai tentang YouTube dan memahaminya. Dan hari ini Kang Asik akan menyampaikan 4 poin saja. Yang pertama adalah kita harus merasa bego. Harus merasa bodoh. Loh, kenapa Kang Asik kita harus merasa bodoh? Jadi begini teman-teman, walaupun kita misalnya sudah menguasai salah satu hal atau trik membuat konten YouTube atau tentang per-YouTuban, ya kita tidak usah menampakkan diri. Karena apa? Di atas langit masih ada langit, terutama khususnya bagi YouTuber pemula. Karena apa? Di dunia maya sana, di platform YouTube sana, karena masih sangat banyak bertebaran orang-orang yang sudah ahli dan sangat berpengalaman. Nah, masalahnya kalau kita merasa bodoh, begitu kita menonton, di sana akan ada perbedaan yang kita dapatkan. Nah, maksud Kang Asik, ketika ada perbedaan jangan pernah kita perdebatkan. Akan tetapi justru dengan perbedaan itu akan menambah hasanah ilmu pengetahuan yang semakin banyak. Misalnya kita bisa tentang A. Nah, dari teman-teman misalnya ada ilmu B. Padahal itu clearnya sama, tetapi dalam pengalaman, dalam mempraktekannya berbeda. Nah, ini yang harus kita sikapi. Justru dari perbedaan itu harus kita praktekkan dan kita analisa tentang kebenarannya. Setelah kita menguasai ilmu dari mereka atau dari para YouTuber senior, maka ilmu kita akan semakin bertambah dengan ilmu yang sudah kita miliki. Jadi itulah makanya kita perlu tetap merasa bodoh, dalam kurung bego. Baik teman-teman, yang keduanya adalah kita itu belajar nge-YouTube. Waduh, bagaimana ya, apalagi yang pemula. Kalau Kang Asik perhatikan, itu rata-rata, kalau semuanya tidak ya, ada yang harus digarisbawahi tentang stres. Dan stres ini teman-teman, terus terang saja, kalau menurut ilmu umum pada kebanyakan bahwa stres itu harus diobati. Tetapi buat YouTuber, nah stres itu harus dijadikan sebuah kreativitas. Karena sesungguhnya orang stres itu adalah orang waras. Waduh, ini kok Kang Asik ngomongnya kemana aja? Sebentar, belum dijelaskan. Jadi kita langsung saja ambil contoh. Misalnya begini teman-teman, biasanya kalau yang bekerja nih atau pada malam hari, kita kan suka mengantuk, ingin tidur. Teman-teman coba saja, ketika mengantuk, teman-teman tidur langsung pergi ke kamar mandi dan tidurlah di kamar mandi teman-teman. Apa yang teman-teman rasakan? Pasti dalam hati bertanya, ya mana bisa tidur di kamar mandi Kang Asik, udah dingin, udah bau pula. Kalau merasa di kamar mandi stres, ya sudah, kalau ingin tidur, pergilah ke kamar tidur. Jadi sehingga apabila teman-teman merasa stres, berarti sesungguhnya teman-teman itu adalah masih sehat. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga nih teman-teman, kita itu jangan merasa nyaman. Jadi kita itu apabila merasakan ketidaknyamanan itu harus bersyukur. Alhamdulillah sama Allah, kita masih diberikan rasa tidak nyaman. Salah satu contoh, nah Kang Asik aja ya, tidak usah berbicara yang lain. Kang Asik ketika ingin jadi YouTuber nih, seperti orang lain, waduh, ini jadi YouTuber sepertinya menjanjikan juga. Mana pekerjaan kadang-kadang sudah sangat menjenuhkan. Kadang-kadang juga harus pensiun ya. Sepertinya jadi YouTuber itu adalah salah satu alternatif yang baik. Apalagi sudah menjadi konten kreator yang ternama. Dipikir ya teman-teman, waduh sudah ingin jadi YouTuber mendesak sekali. Mau tidur juga resah, tidak bisa tidur teman-teman. Jadi insomnia, sulit tidur. Waduh, ini merasa tidak nyaman. Nah, dengan merasa tidak nyaman itu Kang Asik kan jadi berpikir ya teman-teman, waduh, mana ini HP-nya juga nggak punya mau jadi YouTuber, apalagi itu harus beli kamera. Tetapi ketika Kang Asik sharing ke teman-teman YouTuber yang sudah senior, ternyata jadi YouTuber itu ya tidak usah banyak modal dulu, apalagi YouTuber pemula. Ya Kang Asik karena tidak nyaman, dia berupaya teman-teman, HP nih yang dipakai punya satu ya kamera, jadi ini satu lagi. Jadi selama ini mulai dari September nih YouTube, September 2022, Kang Asik pakai ini teman-teman. Makanya ketika melakukan teori-teori bagaimana cara mencari subscribe dan khususnya jam tayang agak kesulitan, agak lama ya teman-teman. Sudah hampir mau 5 bulan.
tapi ya jalani saja. Jadi karena merasa tidak nyaman itu, kita berpikir bagaimana nih caranya supaya besok kita ngonten, kan seperti itu. Maka dari itu kata Kang Asik, jelas dong, merasa tidak nyaman itu adalah merupakan suatu modal yang sangat kuat. Ya contohnya gini, kalau merasa ingin nyaman, ya jangan berpikir jadi YouTuber. Ya sudah saja, jangan jadi YouTuber, bikin pusing saja. Jadi nyamannya main saja, tidur, kemudian jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, kalau merasa nyaman, tidak akan jadi YouTuber. Inginnya bebas. Enggak, menurut Kang Asik, kalau jadi YouTuber merasa tidak nyaman, sekali lagi itu adalah modal yang kuat. Itu yang ketiga teman-teman. Kemudian teman-teman nih, yang keempat, kita itu harus agak pandai mencuri. Wah, ini apa lagi kok mencuri ya? Ya ternyata apa susahnya sih? Karena di dunia ini tidak ada ilmu yang original, yang asli. Jadi mencuri itu bahasa halusnya, kata Kang Asik sih ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Oh, berarti jadi YouTuber itu memang harus pandai ATM di samping kita memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kalau bahasa seperti itu terlalu panjang mungkin. Jadi kata Kang Asik, sudahlah mencuri. Nah, teman-teman, jadi untuk menjadi YouTuber itu sebetulnya ya ada dua. Pertama, yang pakai modal, dan yang kedua adalah yang tidak pakai modal. Nah, yang pakai modal dulu teman-teman, yaitu kalau pakai modal ya tidak aneh ya. Karena apa? Kalau pakai modal ya sudah jelas. Misalnya kita dengan mengikuti privat yang biasa itu diantaranya biayanya mencapai antara 500 sampai dengan 3 juta. Waduh, kok Kang Asik sok tahu ya? Ya tahulah, karena Kang Asik juga mencari ya. Dan yang rata-rata itu untuk belajar YouTube secara privat biasa itu ya, itu hanya kontekstual ya, paling banter sampai di video. Nah, ketika kita ada yang tidak mengerti, bingung mau bertanya sama siapa. Dan tentunya privat juga ada yang face to face, dari muka ke muka. Nah, ini disebutnya privat eksklusif. Bayangkan saja sama teman-teman, privat biasa aja 500 sampai dengan 3 juta. Nah, ini yang eksklusif, yang dari muka ke muka, jelas mahal kan? Coba berapa Kang Asik? Kang Asik tidak tahu, karena Kang Asik tidak pernah belajar privat yang eksklusif. Maka dari itu, jadi Kang Asik tadi bilangnya yaitu mencuri aja lah. Mencurinya dibungkus dengan sebuah bahasa amati, tiru, dan modifikasi. Ini salah satu langkah Kang Asik. Jadi pengalaman Kang Asik ketika mau jadi YouTuber, semua YouTuber yang Kang Asik suka nih ya, yang Kang Asik masuk ke pikiran Kang Asik, semua dibuka. Dan setelah dibuka, ketika punya pulsa yang banyak, langsung di-download semua. Bagaimana caranya Kang Asik? Gampang, cara mendownload itu sangat bervariasi ya. Jadi tinggal cari saja di Google ataupun di YouTube, itu semua sudah dikasih tahu. Nah, setelah di-download, kalau Kang Asik misalnya dimasukkan nih ke komputer ya, ke laptop. Jadi di foldernya dikasih nama, misalnya foldernya tentang YouTuber. Nah, di dalamnya subfoldernya misalnya Kang Asik sedang mempelajari tentang bagaimana cara nge-YouTube nih dari Pak D Insan Tutor nih. Jadi di subfoldernya itu kasih nama nih, Insan Tutor, Pak D Insan Tutor. Nah, jadi ketika ngedownload itu semua masukin tentang misalnya dari Insan Tutor, masukin ke folder Insan Tutor. Kemudian misalnya dari Pak E Online Tutor, download semua yang kita butuhkan. Misalnya dari Mas Bli, kemudian dari Mas Instan Tutor, udah semua masukkan. Atau misalnya dari Mas Lutfi A, atau misalnya dari Mas Timur Adioso, misalnya dari Bang Metrik. Pokoknya yang teman-teman suka, udahlah semuanya. Ketika ada pulsa itu gunakan semaksimal mungkin untuk kita ngedownload. Tujuannya apa? Apabila nanti kita tidak punya pulsa, jadi kita sudah punya stok nama-nama tersebut yang sudah ngedownload materinya. Kita tinggal buka saja secara offline sambil tiduran. Jadi itu nanti akan menambah sebuah inspirasi teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ya terbuktinya ketika Kang Asik mulai YouTube, misalnya, aduh ini untuk mencari subscriber dan jam tayang itu sungguh sangat sulit teman-teman. Kita dapat subscribe 1 saja sudah sangat bahagia. Terus terang saja, ya kan, sama kan? Kemudian juga jam tayang itu 1 bulan itu paling juga nyampe berapa ya? 20, paling banter 30 gitu kan. Akan tetapi setelah 3 bulan itu, ya kita pelajari terus menerus teman-teman. Ternyata ya nggak terasa, alhamdulillah ya sampai sekarang ya lumayan lah kalau YouTuber pemula gitu kan. Ketika mengupload video sudah dapat 75, udah 3 hari 100 gitu ya.
udah sebulan misalnya 200 sampai 300, dan malah ada ya yang mau 1000. Itu kan lumayan, dan itu semua adalah karena kita belajar teman-teman. Dan Kang Asik perlu tekankan kembali bahwa sebetulnya ingin jadi YouTuber, kalau memang punya duit ya silahkan. Ini bagi yang tidak punya modal, jadi ilmu itu di dunia maya tentang per-YouTuban, khususnya di platform YouTube, itu sangat banyak sekali, dan teman-teman tinggal ngedownloadnya. Dan mudah-mudahan hari ini konten video Kang Asik bermanfaat. Jadi Kang Asik tidak praktek nih, jadi sambil liburan sambil ngomong dulu seperti ini ya, mudah-mudahan bermanfaat daripada tidak buat konten sama sekali. Jadi itu saja teman-teman yang bisa Kang Asik sampaikan. Mohon maaf selama dalam penyampaian, selama dalam berbicara banyak kesalahan dan kekurangan, dan itu jelas-jelas karena kekurangan Kang Asik. Jadi Kang Asik mohon diri teman-teman, mohon pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.